Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai adzan, iqamah, dan salat jamaah. Sebelum memasuki pembacaan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 yaitu 1. Fauzan Akbar Setiadi, 2. Hilmayanda Zaihifni, 3. Saya sendiri Nada Akila Rosyada, 4. Anida Nurillah Adraini, dan yang kelima Aprilian Dewi Prastianti. Pengertian adzan. Adzan merupakan panggilan atau ajakan dengan suara di masjid atau musola kepada umat muslim yang dapat menandai masuknya waktu sholat 5 waktu serta dilafalkan dengan lafal-lafal tertentu. Adapun juga hukum adzan. Hukum adzan itu sebagian ulama mengatakan bahwa hukum adzan adalah sunnah muakkad. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan hukum adzan merupakan fardu kifayah. Akan tetapi perlu diingat bahwa hukum adzan ini hanya berlaku bagi laki-laki atau diwajibkan bagi laki-laki yang melakukan adzan. Wanita tidak diwajibkan untuk ataupun disunahkan untuk melakukan adzan. Serta adapun juga syarat adzan. Syarat adzan itu yang pertama adalah telah masuknya dalam waktu sholat. Syarat sah adzan adalah telah masuknya waktu sholat, sehingga adzan yang dilakukan sebelum waktu sholat masuk maka tidak sah. Akan tetapi terdapat pengecualian bahwa adzan subuh diperbolehkan untuk dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum waktu subuh tiba atau ketika waktu subuh tiba. Terus yang kedua, adapun berniat adzan. Hendaknya seseorang mukmin yang akan adzan berniat di dalam hatinya bahwa ia akan melakukan adzan dengan ikhlas untuk Allah semata. Yang ketiga itu ada dikumandangkan dengan bahasa Arab. Menurut sebagian ulama tidak sah adzan jika menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah ulama dari mazhab Hanafiyah, Hambali, serta Syafi'i. Yang keempat, tidak ada lahan dalam pengucapan lafaz adzan yang merubah makna. Maksudnya adalah hendaknya adzan terbebas dari kesalahan-kesalahan pengucapan yang hal tersebut bisa merubah makna adzan. Lafaz-lafaz pada adzan tersebut itu harus diucapkan dengan jelas dan benar, serta dengan suara yang bagus dan lantang. Yang kelima itu ada lafaz-lafaznya diucapkan sesuai urutan. Hendaknya lafaz-lafaz adzan diucapkan sesuai urutan sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang keenam itu lafaz-lafaznya diucapkan bersambung. Maksudnya adalah hendaknya antara lafaz adzan yang satu dengan yang lain diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan ataupun perbuatan di luar adzan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau berbuat sesuatu yang sifatnya ringan, seperti bersin, yang sifatnya tidak sengaja. Yang ketujuh, adzan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muadzin.
azan yang dikumandangkan oleh muadzin haruslah terdengar oleh orang yang tidak berada di tempat sang muadzin melakukan azan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau dengan alat pengeras suara seperti toa atau mic yang dipasang di masjid. Sifat-sifat seorang muadzin. Yang pertama, wajib muslim. Yang kedua, ikhlas hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ seorang muadzin itu harus ikhlas dan hanya berharap ridhonya Allah. Yang ketiga, mempunyai sikap yang adil serta memiliki amanah yang kuat. Seorang muadzin itu dia tuh harus adil dan amanah gitu ya. Yang keempat, mengetahui nih kapan waktu sholat itu akan masuk gitu. Seorang muadzin harus tahu. Yang terakhir yang harus diperhatikan, memiliki suara yang bagus dan dalam pelafalannya harus baik dan benar. Selanjutnya yang dianjurkan bagi seorang muadzin, yang pertama yang dianjurkan itu adalah azan dalam keadaan berdiri. Yang kedua, dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Yang ketiga, memasukkan jari tangan ke dalam telinga. Yang keempat, azan diwajibkan menghadap kiblat. Yang kelima, menyambung tiap dua takbir. Yang keenam, menolehkan kepala ke arah kanan ketika sedang mengucapkan hayya 'alas shalah, serta menolehkan kepala ke arah kiri ketika sedang mengucapkan hayya 'alal falah. Yang terakhir, menambahkan bacaan as-sholatu khairum minan naum ketika saat azan subuh. Pembahasan selanjutnya adalah iqamah. Apa itu iqamah? Diperhatikan di sini ya, pengertian iqamah. Iqamah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafaz-lafaz khusus. Hukum iqamah itu sama dengan hukum azan, yaitu fardu kifayah. Iqamah lafadznya yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apakah orang yang melaksanakan iqamah harus orang yang mengumandangkan azan? Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya adalah hanya anjuran dan tidak wajib. Sebagaimana kebiasaan sahabat Bilal, beliau yang azan, beliau pula yang iqamah. Dan boleh hukumnya jika yang azan dan iqamah berbeda. Yang kemudian yaitu amalan-amalan iqamah. Yang pertama, menunggu waktu sholat di masjid dengan sabar dan tenang. Hal ini sebanding dengan pahala menjalankan sholat. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk setelah azan berkumandang. Waktu ini sangat baik untuk memanjatkan segala doa karena waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat jamaah. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Untuk hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang artinya sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Sholat jamaah. Syarat imam: 1. Suci atau sudah berwudu. 2. Berniat sebagai imam. 3. Laki-laki bila makmum laki-laki dan bisa perempuan jika makmumnya perempuan saja. 4. Fasih bacaannya. 5. Berdiri di depan. 6. Dahulukan yang lebih tua dan banyak ilmu agamanya. Syarat makmum: 1. Berniat mengikuti imam. 2. Mengikuti segala gerak imam. 3. Mengetahui gerak-gerik imam. 4. Berdiri di belakang imam. 5. Berada dalam bangunan atau tempat yang sama.
Adab sholat berjamaah yang berkaitan dengan imam. 1. Hendaknya dipilih imam yang lebih utama dan tidak dibenci jamaah. 2. Hendaknya imam tidak memulai takbiratul ihram sebelum saf lurus. 3. Hendaknya imam meringankan sholatnya. 4. Membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras di 2 rakaat pertama pada sholat-sholat jahriyah atau sholat maghrib, isya, dan subuh, dan membaca keduanya secara pelan atau sihar pada sholat-sholat ceria seperti zuhur dan asar. 5. Jika dalam sholat imam terkena hadas atau najis yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan sholat, maka hendaklah ia meminta seseorang makmum untuk menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat berjamaah. 6. Hendaknya imam tidak menghususkan doa untuk dirinya sendiri. Adab sholat berjamaah yang berkaitan dengan makmum. 1. Hendaknya mengatur saf atau barisan dengan rapat dan lurus. 2. Hendaknya memilih saf yang paling depan. 3. Hendaknya memenuhi terlebih dahulu saf yang ada di depan. 4. Jika saf depan sudah penuh, hendaknya membuat saf baru, diawali di tengah-tengah sejajar dengan imam. 5. Hendaknya saf belakang imam diatur dari jamaah laki-laki sebagai saf terdepan, kemudian jamaah anak-anak, kemudian jamaah perempuan di saf paling belakang. 6. Mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imam. 7. Jika imam melakukan kesalahan, hendaknya mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk bagi jamaah perempuan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi hari ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.